Itu Oke. di surah Al-Baqarah. Oke, katanya menjelaskan segala sesuatu. Nah, coba tolong dulu. Jelaskan dulu fungsi sunat di Quran. Ada nggak dijelaskan? Menjelaskan segala Allah sesuatu. Akbar. Ada nggak Ya. penjelasannya? Baik. Sunat itu adalah salah satunya untuk membersihkan Gini, Bang, tunjukkan jasmani. ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Hah? Nggak boleh dari pikiranmu, dari ayat Quran aja tunjukkan. Katanya menjelaskan segala Tadi kan sesuatu. sudah saya bilang, tidak ada secara spesifik kata sunat berarti- di dalam Al-Quran. Lalu kau meminta Tidak menjelaskan dari segala Al-Quran. sesuatu dong. Berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu dong. Ini Al-Quran dokter menjelaskan ini mau nanya apa mau sedari menjelaskan? penciptaan hingga akhir zaman. Paham nggak? Sedari penciptaan hingga akhir zaman. Bukan tentang kau hidup bagaimana ataupun apakah Rasulullah itu jingkrak-jingkrak atau bagaimana. Bukan begitu. Masalah penciptaan hingga akhir zaman. Gini loh, dicerahkan. Bagi Islam itu sunat itu penting nggak? Bagi Islam itu penting tidak sunat? Oh tentu, itu adalah milah Ibrahim. Diwajibkan Oke. bagi Islam Wajib, ya? mengikuti milah Ibrahim. Oke, wajib ya. Saya garis Wajib. bawahi wajib. Kalau hal yang wajib saja tidak dijelaskan, bagaimana Nih, dengan hal-hal yang lebih sederhana? Ini nggak dijelaskan gimana sih ini masa mau Nggak ada dijelaskan di Quran kan? masa mau dijelaskan Oke, sunat harus berarti- begini begitu kan enggak lah. Yang penting wajib sunat gitu gimana sih ini fungsinya dokter saya tapi rada-rada. Fungsi. Anda Fungsi, mengerti saya nggak tanya fungsi milah aja, Ibrahim? Bukan cara potongnya, fungsinya apa? Tujuannya itu sunat apa? Ada nggak dijelaskan Ya. tujuan sunat apa? Ada, tapi di hadis dijelaskan oleh Rasulullah apa saja maksud dan tujuan sunat itu. Tidak sempurna. Berarti tidak sempurna dong, tidak bisa menjelaskan. Ya. Oke, saya pamit. Lucu Saya kamu, sudah saya bilang dari tadi. Berarti tidak Al-Quran sempurna. menjelaskan sedari mulai penciptaan hingga akhir zaman. Apalagi yang mau kau minta? Tapi kalau kau minta Berarti penjelasan kontradiksi. tentang penciptaan, baru Quranmu bisa berarti dijawab kontradiksi, dari tidak Al-Quran. sesuai dengan apa yang dituliskan menjelaskan segala sesuatu, berarti kontradiksi. Udah ya, udah saya Segala paham. sesuatu itu maksudnya apa? Dari mulai penciptaan hingga akhir zaman, itu yang dimaksudkan. Beda apa jadinya? Strumnya bro, yang nomor 1. Theodor, ya masuk Theodor, silakan. Dokter itu cuman mau doang di atas. Ya, jadi mau dijelaskan apa? Sudah dibilang segala sesuatu mulai dari penciptaan hingga akhir zaman. Itu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Lah kau main musik apa perlu dijelaskan Al-Quran? Kau mau buat sepeda motor juga harus dijelaskan Al-Quran. Ya gila, nggak mungkin itu. Itu hal bodoh yang Anda pertanyakan nanti. Theodor, monitor. Lari. Mana? Sini. Deka, mute. Deka Islam apa Kristen? Oh, ya, oke. Deka Islam apa Kristen? Deka. YB, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Leslie, Islam apa Kristen? Leslie. Halo, selamat sore, hormat semua, salam dari Kupang, NTT. Hormat Islam apa diberi. Kristen? Ya salam saudaraku sebangsa. Ya, semangat ya. Saya Kristen ya, Protestan. Gitu, Oh Mbak. ya. Terima Oh kasih. ya, ya. silakan diskusi ya Bang. Oke, siap. Diskusinya baik-baik aja lah, nggak usah. Ini Kang Bante mau naik nggak Kang Bante? Kita suka dan kita berdata dengan asumsi yang sesuai data. Ada Oke, silakan yang lain. lanjut diskusinya. Ya, saya bilang gini, ya, Ya. sebagai mantan Kristen, Aduh, putus-putus nih. Iya putus-putus. Putus-putus ya. Nah, Bang cerahkan putus-putus. Bang Fadliar udah ini Putus belum, ya? Bang FDS.
Masih belum selesai kak teleponannya. Naik ke itu bang, naik ke pohon. Naik ke pohon, Bang Ahmad. Bang Deka, ini Bang Deka ini Islam apa Kristen Bang Deka? Bang YB mau berdiskusi apa gimana ini Bang Ahmad? Bang YB. Bang YB. Ini. Tadi betul di biasa kan apa nih mama, tapi pas lewat dulu. Kita lihat dulu dia pilihnya. Oke, udah bagus. Udah. Udah bagus belum? Sudah. Oke, silakan. Oh ya. Ya lanjut Bang Leslie. Oke. Mungkin tadi topiknya boleh silakan. Silakan ya. Assalamualaikum. Hormat ya. Waalaikumsalam Semangat, warahmatullahi wabarakatuh. semangat kebersamaan dalam persaudaraan ya, dalam perbedaan. Ya. Ya, namun di sini adalah diskusi Ya. lintas agama yang mempertanyakan Ya. iman dan ajaran. Bukan Oke. bertanya tentang Oke, bangsa dan bangsa ini, Bang. Oke. Aduh. Ya, sebagai mantan Kristen, saya berharap Anda yang beragama Kristen, hiduplah secara mana Yesus hidup. Bagaimana yang dicontohkan Yesus semasa hidupnya, apa saja yang dipekerjakannya, dan Anda diperintahkan bagaimana oleh Yesus. Nah, itu harapan saya bagi orang-orang Kristen. Silakan. Oke, jadi kalau ya kita ya prinsip utamanya hukum kasih kan, abang mantan Kristen kan, apa mantan Kristen ini mualaf atau ke mana ini? Mau saya tahu itu dulu. Ya, saya mualaf. Oh mualaf, oke lah, gak masalah. Itu keputusan iman masing-masing ya. Ya berarti abang tahu hukum kasih ya, paling dasar ya. Iya, kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Namun bila diimplementasikan ini kasih, Implementasi. apakah Anda mengasihi iblis? Loh, sudah bilang manusia kenapa mengasihi ibu? Iya, tapi kamu bilang tadi kan mengasihi. Apakah kita boleh mengasihi kesesatan? Dua poin utama, kasihlah Tuhan Allahmu dan berikut kasihlah manusia. Itu saja ya. Saya kira kasihlah iblis tidak adalah. Oke. Oke, ketika saya tegur bahwasanya Anda harus mengikuti Yesus, jangan mengikuti ajaran lain selain ajaran Yesus. Apakah itu bentuk kasih atau kebencian? Dalam batasan yang mana ya? Kalau tegurannya kasar kan tentu ya persoalan iman ini kadang-kadang orang tersinggung ya. Kalau kasar ya. Tapi dalam batasan diskusi mungkin ceritanya akan beda. Dihargai dalam bentuk diskusi. Ya, baik. Ketika Yesus mengatakan bahwasanya hanya ada satu Tuhan, ya, hanya ada satu Tuhan bagi kita, ya, yaitu Allah Bapa. Lalu Anda bertuhan kepada Yesus. Anda salah enggak ketika Yesus sudah mengatakan hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Bapa? Bagaimana? Oke, saya kan Tritunggal ya. Abang sebelumnya Kristen apa nih? Ya, dan saya kebetulan di tepi jalan. Coba saya sebelumnya Tritunggal. Saya juga pernah mencoba untuk belajar Advent. Nah, begitu ya. Oh, masuk Advent ya. Lagi ajan ya. Lanjutkan teman yang lain dulu. Oke, biar kalau ajan ya boleh yang kesempatan untuk beribadah dulu ya. Yang ajan lah dulu. Sambil kita tunggu untuk kita diskusi lanjut ya. Oke. Boleh yang lagi siap-siap lanjutkan dulu baru kumpul lagi.
Izin Bang, bisa menanggapi judulnya itu Bang. Oh Bang. Selamat Oh, siang Bu Rosi. Kenapa kita Yahudi? Tunggu Bang, mengapa surat-surat Yahudi tertera di kitab Bible? Seharusnya kan yang berhak bertanya ini kan orang-orang Yahudi terhadap Kristen. Nah, tapi bisa dijelaskan dulu sebelumnya oleh orang-orang Kristen mengapa surat-surat kitab Yahudi tertera di Bible-nya orang Bang Leslie. Silakan Bang Leslie. Oke, jadi terkait dengan ini ya, mohon izin ya. Jadi memang perjalanan kedatangan Mesias Sang Juru Selamat itu kan dinubuatkan dalam perjanjian lama ya, dan penggenapannya di perjanjian baru. Maka itu menjadi saling melengkapi. Terima kasih. Oke Bang, boleh menanggapi Bang? Boleh. Aku ingin bertanya Bang. Secara etnis Yesus itu dia tergolong etnis mana Bang? Yahudi toh. Yahudi. Berarti dulunya itu seorang Yesus ini seorang Yahudi kan? Ya. Nah, pertanyaanku ketika Yesus menjadi seorang Yahudi, apakah dia beragama Yahudi dan menuhankan Tuhannya orang Yahudi atau tidak? Silakan Bang. Kalau saya pribadi bahwa Yesus itu tidak bawa agama ya. Keturunannya betul dari Yahudi, tapi dia ketika ada di bangsa Israel itu kan tidak membawa agama. Iya. Makanya bagi orang Kristen yang mengikuti Kristus itu adalah orang Kristen gitu ya. Oke Bang. Apa tujuan Yesus berada di tengah-tengah kaum Bani Israel sementara Bani Israel itu orang-orang Yahudi? Silakan Bang. Jadi yang pertama ya sudah dinubuatkan ya di perjanjian lama, ya. Itu kan disebut di Mesia. Oke Bang. Perjanjian lama itu Bang, apakah itu konteksnya menceritakan kitab-kitab Yahudi atau tidak? Silakan Bang. Ya kan orang Yahudi kan Diskusinya nggak seru. Taurat ya. Ini mengisahkan tentang perjalanan mereka, cerita sejarahnya, cerita bakalainya, banyak hal yang diceritakan tentang itu ya bangsa Israel ya. Ya, maksudnya gini Bang, apa tujuan sebenarnya Sang Yesus ini mendatangi Bani Israel? Apa tujuan sebenarnya? Silakan Bang. Yang pertama kalau kata malaikat ya Lukas 2 ayat 10 atau 11 atau berapa itu mungkin nanti. Intinya bahwa datang sebagai juru selamat bagi umat manusia ya. Ya, tetapi keturunan Yahudi dan datang dari keturunan ini, makanya dia ada di bangsa Israel. Ketika itu bagi bangsa Israel mereka memang menantikan Mesias Sang Juru Selamat. Yang dibutuhkan adalah raja atau sebagai panglima perang untuk melawan penjajah. Dalam hal ini bangsa Romawi yang rajanya Herodes ya ketika itu, dan semacam gubernur atau apa begitu kan namanya Pilatus. Ternyata kan tidak. Yesus membawa kabar damai. Yang intinya dua poin utama tadi, kasih terhadap alammu dan kasih terhadap sesama manusia. Oke, terima kasih. Oke Bang. Apakah ketika Yesus di tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus pada waktu itu tidak mengetahui bahwasanya orang-orang Israel itu memiliki Tuhan yang disebut dengan Elohim? Ya, jadi orang Israel itu ada Yahweh dan ada Elohim. Oh, Yahweh Bang. Kuralat Bang, Yahweh Bang. Yahweh, ya, Yahweh. Yahweh bagi orang Yahudi itu artinya yang benar-benar maha kudus, tempatnya tersendiri. Tapi dalam liturgia
gerejanya mereka ya, sinagoga ya. Lebih banyak dipakai itu Adonai ya. Kalau itu dalam bahasa Ibrani. Kemudian kalau bahasa Yunani-nya Theos ya. Theos itu Yahweh, terus Kyrios ya. Kyrios atau Kyrios itu kan sama dengan Adonai. Kalau bahasa Inggrisnya God, Yahweh, terus Tuhannya disebut sebagai Lord. Padahal sebenarnya sinonim ya. Intinya sama itu. Oke, siap bang. Aku nggak pala kurus yang itu bang. Maksudku gini bang. Oke. Apakah ketika Yesus di tengah-tengah Bani Israel, dia pernah mengakui Tuhannya yang dari yang lain? Sementara kan kita tahu orang Israel kan sudah memiliki Tuhan. Iya. Apakah Yesus pernah mengklaim bahwasanya dia seorang Tuhan di tengah-tengah Bani Israel? Silakan bang. Ya. Selamat malam. Abang ini apa ya? Agama apa ya? Muslim ya? Ya Muslim bang. Tapi nggak apa-apa bertanya bang ya. Oke, boleh. Tidak apa-apa. Menambah literatur aja bang, bang. Ini nggak boleh kita saling menghujat. Tidak. Ini dalam batasan bahwa kita tidak bisa menghindar bahwa memang ada perbedaan di antara kita. Tapi perbedaan itu kita sama-sama ya menambah kasaran untuk kita berpikir ya. Kan pada akhirnya kita cari. Iya. Makanya tadi bang, aku bertanya, abang menjawab kan jawaban abang itu tidak palaku. Setuju ya. Ya. Oke, jadi ada banyak hal ya yang disebutkan tadi. Yesus adalah Allah. Dalilnya Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 13. Saya tidak baca lengkapnya ya. Nanti baru dipelajari lebih lanjut ya. Filipi 2 ayat 7 terkait apakah Yesus mengakui bahwa dia sebagai Allah ya. Iya toh. Kolose 2 ayat 9, Yohanes 8 ayat 58, Kolose 1 16 17. Banyak dalil untuk itulah. Nanti dibacakan ya. Apakah Yesus pernah berkata bahwa dia Allah itu sendiri bisa tes di Google supaya diskusinya tidak panjang-panjang. Yang penting dalilnya aku sudah sebutkan ya. Kelengkapan itu dibaca. Iya. Oke bang. Selanjutnya bang, selanjutnya bang. Ya. Apa alasan Paulus membatalkan hukum Taurat bang? Silakan bang. Yang pertama, Paulus ini kan aslinya kan keturunan Yahudi. Di start awalnya. Aku bang. Sebentar. Iya. Oke. Jadi dia kan keturunan Yahudi. Sebelumnya kan namanya Saulus. Dia menganiaya dan membunuh pengikut Kristus. Yesus itu. Di kesempatan yang terakhir dalam perjalanan ke Damsyik ya, sekarang Damaskus ya, untuk pergi minta izin ke pemerintahan setempat untuk melaksanakan apa yang dia pikir, menganiaya dan membunuh pengikut Kristus. Ternyata kan dia ditangkap ya, dia berhadapan dengan cahaya dan ada suara yang mengatakan, Saulus, mengapa engkau menyakiti aku? Kemudian dia menjadi bisu selama 3 hari. Dia pergi berdoa bersama Ananias, baru dikasih tahu semuanya. Akhirnya dia bertobat dan mewartakan tentang firman-firman yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Makanya dia disebut sebagai salah satu rasul ya. Terima kasih. Oke bang, selanjutnya bang, apakah abang menerima secara personal jika kan Paulus kan telah membunuh pengikut Yesus? Ketika dia bertobat, apakah abang secara personal menerima pertobatan si Paulus ini? Oh ya, kalau keputusan pribadi saya bahwa pengalaman ya selama ini
bahwa bukan kita yang memilih, tapi Tuhan Yesus yang memilih. Jadi banyak hal Oke. yang Oke, kita Bang. Oke, tidak Bang. bisa pastikan bahwa kalau kita manusia ya mungkin tidak suka, tetapi ketika eh, dia dipakai secara ajaib oleh Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan dan berbuat mujizat, itu kan urusan Allah yang Maha Kuasa dalam hal ini Tuhan Yesus ya. Oke, makasih. Selanjutnya Bang, begini Bang, mengenai si Paulus orang Farisi, silakan Bang. Benar ya, dia Farisi. Farisi ini kan kelasnya agak di bawah dengan ahli Taurat, tapi sama juga, mereka juga masuk dalam kategori itu, tapi dong kalau pokoknya di bawah. Tapi perjalanan bahwa waktu itu ya semacam rabi, ahli Taurat, imam, termasuk orang Farisi itu, mereka itu masuk dalam kelompok kelasnya tersendiri, orang-orang yang istimewa lah. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, ada benturan ya. Secara manusia kan kita cemburu loh. Ini ada yang berbuat mujizat demi mujizat. Secara manusia kan pasti cemburu. Berburulah orang Farisi maupun ahli Taurat untuk mencari titik remahnya Tuhan Yesus untuk dihukum begitu ya. Saya kira itu. Dan wajar lah hingga sekarang juga masih terjadi seperti itu ya. Oke Bang, Oke, selanjutnya Bang, Abang bisa mendefinisikan perbedaan antara Tuhan dengan Tuhan. Tuhan dan Tuhan sama kan? Tuhan dengan Allah. Tuhan Enggak, dengan Allah ya. mendefinisikan, membedakan kata Tuhan dengan Tuhan. Di mana definisinya itu Bang, Tuhan. perbedaannya? Tuhan dengan Tuhan. Ya, silakan Bang. Oke, kalau Tuhan ini kan versi bahasa Indonesia kan itu penghormatan ya, mungkin mungkin kalau bahasa gaulnya kita Tuhan ini kan kita bilang bosku ya, kalau bahasa kita ya. Pemimpin, tokoh-tokoh, Pemimpin, di tokoh-tokoh dalam yang- sosial masyarakat ya. Iya, itu kita hormati. Tapi kalau Tuhan itu dengan Allah itu, yang tadi saya sudah sebutkan ya, cerita awalnya bangsa Israel memanggil Allah itu, menyebut Allah adalah Yahweh. Tetapi kata itu tidak sering dipakai dalam liturgi gereja. Kenapa? Bagi mereka itu begitu sakral sekali. Nanti urusan-urusan acara ritual agama tertentu baru dipakai. Lebih sering mereka memakai kata Adonai, ya. Kalau itu dalam bahasa Ibrani ya. Enggak, Terus begini Bang, maksudku begini Bang. Apakah Tuhan dengan Tuhan itu berbeda atau sama Beda. Bang? Beda. Tuhan dengan Beda. Tuhan beda. Ya. Ya udah Bang, selesai Bang. Terima kasih Bang. Silakan yang lain kalau ada mau ngajukan pertanyaan Bang, nanti ku cari lagi referensi Bang. Ya. Mantap. Follow ya, asik kita bisa gabung-gabung di mana begitu, diskusi di mana kan. Ya, siap Abang dah. Siap. Ya. Silakan kawan-kawan yang lain, ada yang mau bertanya. Oke, abang atau ini ada siapa yang mbak ini Muslim kok? Boleh tanya silakan lah. Sebelum aku juga nanti diizinkan bertanya juga dong ya. Ya Muslim atau di luar Tritunggal atau di luar Protestan silakan lah. Kita diskusi untuk saling melengkapi, menambah hasanah berpikir kita ya. Kalau kita mau paksakan masing-masing kita punya, tentu kita berhadapan dengan kurang. Saya punya kurang, di sana punya kurang. Sebelah melihat saya kurang, aku juga melihat sebelah kurang. Nah itu kan tidak bagus, diskusinya nggak dapat. Tapi sebatas untuk melengkapi hasanah berpikir kita, dan mungkin ujung terakhirnya ada keputusan iman, itu urusan masing-masing ya. Makasih. Oke, boleh lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Hormat ya. Oke, tadi saya dengar masalah Paulus nanti. Paulus itu ketemu di mana sama Yesus, Bang? Di Damsik, dalam perjalanan ke Damsik. Oke.
Apakah Yesus datang berapa kali? Yesus datang, perjanjian Yesus datangnya berapa kali, Bang? Itu kan datang dalam bentuk cahaya. Ada suara yang keluar. Saulus, Saulus, mengapa Bisa engkau mempersuku aku? siapa yang bercerita Ini itu, kan Bang? cerita yang ada di Injil ya. Siapa Kita yang tidak bercerita, Bang? mengalami apa yang terjadi saat itu. Saulus itu kan bersama ada beberapa kawan-kawannya. Berarti ada yang memvalidasi bahwa peristiwa itu benar adanya. Ya. Bahkan dibawa untuk Abang pernah baca nggak Matius 24 sampai 22 sampai 26? Oke, apa intinya? Mungkin abang sudah baca dulu, silakan. Jika waktunya dipersingkat, jika nanti ada orang berkata, ada ketemu Mesias, ada di sana, ada di situ. Ini pesan Yesus sama murid-muridnya, jangan kamu percaya, katanya. Kemudian ada dia di dalam bilik, ada di padang gurun, jangan ke sana, dan aku sudah camkan padamu, jangan kau percaya. Malah 2 kali dia mengatakan jangan percaya. Yang ketemu di padang gurun ketika perjalanan ke Damsik kan Paulus. Sementara Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya jangan percaya. Bagaimana itu, Bang? Nah, saya mau ini ya. Kalau saya buka aplikasi Alkitab tadi Matius berapa? Biar Matius saya 24, 22 sampai 26, Bang. Oke, mau ini ya. Tapi tidak bisa komunikasi langsung. Saya buka aplikasinya untuk baca itu. Matius 24 22 sampai 26. ayat 22 sampai 26 ya. Mau ini sebentar. Saya HP cuma satu aja jadi mau ini ya. Kalau tadi dibacakan ya agak beda lah intinya itu. Minta maaf ya. Oke. Ada saya bacain, Bang. Oke, abang baca, aku lihat di aplikasinya. Oke, silakan baca. Dan ya, Bang, ya. Ya, ya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di situ sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat yang dahsyat, sehingga mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, malah yang disesatkan orang-orang. Camkanlah aku mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Iya, jadi memang betul ya. Kalau memang patokan itu betul, tetapi penampakan ya dalam bentuk cahaya itu menjadi hal yang istimewa. Tidak sembarang loh. Tapi kan Yesus sudah berkata dengan data itu ada jelas, Bang. Betul, ya. Jangan dipercaya. Ya, tapi saya lanjutkan Bang aja. oke, iya. Sebab Oke, silakan. sebab sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula akan datang anak manusia. Seperti sinar yang memancar. Siapa yang ketemu seperti sinar yang memancar, Bang? Sinar yang memancar ya tadi kan Paulus, betul? Oke. betul. Nah, Setuju. oke, yang seperti itu sudah jangan percaya, katanya kan malah Yesus mengatakannya di mana ada bangkai di situ ada burung najar berkerumun. Malah dibilang orang yang mengatakan seperti sinar yang memancar itu dia di mana ada bangkai di situ ada burung najar berkerumun. Seakan-akan dia mengatakan bahwa orang yang seperti itu adalah seperti burung pemakan bangkai, Bang.
Oke, setuju. Jadi saya tanggapi ya. Hmm. Yang pertama, ketika cahaya itu bertemu dengan Saulus dan ada suara ya, Hmm. itu berkata terhadap Saulus. Kemudian ketika dia melihat cahaya, kan dia menjadi buta. Dan ini ada hal yang krusial sekali. Kebutaan dia itu apa Bukan masalah kebutaannya, Bang. Saya tidak menanyakan kebutaannya, Bang. sebentar, aku lanjut dulu ya. Didoakan oleh Ananias. Artinya tervalidasi bahwa apa yang dia ketemu itu kan tervalidasi oleh pihak yang berikutnya bersama beberapa yang serta dalam perjalanan Saulus ke Damaskus ya. Sekarang saya tanya Abang. Oke. Abang percaya sama Paulus atau percaya sama kata Yesus? Saya beriman kepada Yesus, tapi dia adalah salah satu rasul yang dipakai Tuhan secara ajaib untuk menyatakan. Enggak, saya bertanya sama Abang. Di sini Yesus berkata, kalau dia ada seperti sinar yang memancar, itu anak manusia seperti burung pemakan bangkai. Yesus sendiri berkata, kalau dia mengaku pernah ketemu di padang gurun, ketemu di dalam bilik, kamu jangan percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang pilihan. Yesus sudah mewanti-wanti kepada murid-muridnya. Kemudian tiba-tiba Paulus mengaku ketemu di padang gurun seperti sinar yang memancar sehingga matanya buta. Kira-kira abang percaya kata-kata nasihat Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus betul. Jadi tetapi ada hal yang lain bagi Saulus ketika itu, bahwa apa yang dia alami dalam pertemuannya dengan cahaya dan penyampaian kata-kata itu menjadi buta, dan dia ketemu dengan diarahkan oleh beberapa kawannya atau temannya ya untuk ketemu. Enggak, saya bertanya sama Abang. Ini Abang percaya sama Paulus atau sama Yesus? Itu aja, Bang. Kalau dasar iman saya, Yesus berkata, jika seperti sinar yang memancar dari ufuk timur melontarkan ke barat, cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak datang anak manusia, di mana ada bangkai, di situ ada burung najar yang berkerumun. Malah disebut orang yang menyesatkan ini seperti burung najar pemakan bangkai, Bang. Sama Yesus nih. Ini saya baca satu perikop, Bang nih. Iya, sudah. Jadi saya itu persepsi saya. Minta maaf, saya juga kan bukan teolog ya. Tentu persepsi saya juga mungkin masih kurang-kurang, tapi jangkauan apa yang saya persepsikan seperti itu ya. Yang paling utama bahwa tervalidasi loh. Bagi orang yang dipilih oleh Tuhan itu harus tervalidasi, dan mereka akan didoakan oleh orang-orang yang dalam posisi sebagai imam atau artinya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mendoakan bagi mereka yang dipilih oleh Tuhan ya. Apalagi kisah Saulus ini kan kasarnya kan penjahat ya. Penjahat dan menjadi buta kemudian didoakan dari buta itu menjadi pulih kembali ya. Oke, didoakan oleh Ananias, bukan Saulus yang berdoa. Ada pihak lain yang mendoakan tetap. Ananias ketika itu sebagai salah satu imam. Abang tahu nggak di Matius 17 nomor saya, maaf. Oke. Yesus berkata apa? Tahu nggak? Di Matius 7 nomor 17 dia berkata apa? Kalau tidak salah. Pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik itu akan menghasilkan buah yang tidak baik. Lebih baik kita tebang dan campakkan dia ke api. Kata Yesus, akulah pohon anggur yang baik. Yesus mengaku dirinya sebagai pohon yang anggur yang baik. Kira-kira abang siapa pohonnya tidak baik? Bang, sebelumnya Bang, aku izin dulu turun Bang ya. Oke. Boleh. Bang Bisma, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang, diskusi yang baik Bang. Hormat. Ya. Os, izin turun Os. Assalamualaikum. Keren loh. Ya. Waalaikumsalam. Nah, siapa yang dimaksudkan pohonnya tidak baik, otomatis buahnya pun tidak baik.
Yesus Jadi- ini yang punya keluar dari mulut Yesus. Pohon Betul, yang ya. baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Akulah pohon anggur yang baik, kata Yesus. Betul? Iya, betul. Kata lain Bang, bentar ya. Kata lain, orang yang baik akan menghasilkan pengajaran yang baik, orang yang tidak baik akan menghasilkan pengajaran yang tidak baik, betul nggak? Betul. Ya. Oke, siapa pohonnya tidak baik? Jadi itu kan Yesus atau Paulus? Enggak, Nah, Yesus atau Paulus? kalau saya pohon yang tetap tidak baik itu. adalah salah satu rasul yang dipilih, jadi tetap itu pohon yang baik. Enggak. Kalau langkah-langkah awal Dari mana Abang mengatakan Paulus pohon yang baik? dia menyampaikan firman Tuhan dalam berbagai kitab ya. Ada berapa ya? Ada 8 atau 13? 14 kitab, Bang. 14 kitab ya. Ya. Dan Saya tanya sama Abang sekarang, maksud saya, ribuan tahun dipakai ya. apa menurut Yesus yang pohon ini berarti awal, betul? Pohon Kan awal tadi nggak, kita Bang? batasi perumpamaannya. Nggak, pohon yang baik awal nggak, dan Bang? Pohon yang tidak baik. Nggak, pohon ini awal atau akhir, Bang? Kalau bagi Yesus ya awal dan akhir. Oke. Termasuk pohon juga yang Ketika awal. awalnya Paulus seperti apa, Bang? Jahat atau tidak? Berjahat loh. Jahat. Berarti betul kata Yesus, pohon itu tidak baik. Iya. Awalnya Paulus tidak baik. Maka pengajarannya pun tidak baik. Secara kalau kita pikirin kata-katanya itu pohonnya, karena Yesus ini orang yang segala mukjizat dia tahu, Bang, merubah dirinya dia juga bisa, mengetahui yang akan datang jadi kita tahu. Jadi dia sudah berumpama kepada murid-muridnya. Sekarang kalau kita tanya, pohon yang tidak baik ini siapa? Paulus itu pohonnya tidak baik. Awalnya dia adalah pembunuh. Betul nggak? Betul ya. Nah, berarti Yesus berkata menyindir seseorang, pohon yang tidak baik itu akan menghasilkan buah yang tidak baik. Lebih baik kamu tebang, campakkan dia ke api. Akulah pohon anggur yang baik, kata Yesus. Berarti dia mengaku bahwa dialah yang satu-satunya pohon anggur yang baik. Berarti Oke, sudah. buahku pun akan baik. Ya, silakan. Jadi itu tadi perumpamaan ya. Oke, jadi itu perumpamaan. Yesus mencontohkan bahwa akulah menjadi gambaran sikap, perkataan, perbuatan dan apa ya yang terbaik adalah contoh dia. Ya. Itu yang pertama dulu ya. Yang pertama. Dan pohon yang tidak baik tentu ketika dia berhadapan dengan umat ya atau jemaatnya pada saat itu dia kan tahu mana ya pasti ada banyak pilihan di saat itu. Tetapi kalau khusus untuk Paulus betul Saul itu memang pohon yang tidak baik. Tapi Ya, konsep pohonnya tidak awal baik. Ya, pohonnya tidak baik. Saul Betul. betul. Tetapi ini yang menjadi batasan ya misteri Allah. Kok orang yang tidak baik kok kenapa dipilih lagi menjadi rasul untuk Di mana ayatnya, Bang, Yesus memilih Paulus sebagai seorang rasul? Loh itu kan cerita tentang Paulus banyak loh. Itu ada sekali. Di mana? Coba tunjukkan saya satu ayat saja di mana Yesus itu Perkataan memilih. terhadap itu tapi Itu cerita Paulus. Dia menceritakan dirinya di tulisannya sendiri, Bang. Ada enggak murid-muridnya? bukan dia sendiri Setahu menceritakan. saya, ketika pada jam 12 siang, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan pertama kali dia diangkat sebagai rasul murid-muridnya. Ya, Tidak ada Paulus di sana. tidak ada, betul. Tidak ada. Paulus di sana cuma 12 murid itu diangkat, tetapi di antara 12 muridku, kata Yesus, seorang adalah iblis, katanya. Siapa yang dimaksud? Di Yohanes 6 nomor 70 adalah Yudas Iskariot. Gitu, Bang. Oke. Berarti di antara 12 itu seorang iblis, katanya, yaitu Yudas Iskariot.
Iya. Karena dialah yang akan menyerahkan dia. Iya. Bukti ternyata terbukti kata Yesus itu dia yang menyerahkan Yesus. Gitu, Betul. Bang. Ya. Oh ya, mantap ya. Itu kan baik. Ya. Berakhirnya Yudas kan bunuh diri kan. Ya. Ya. Oke, mantap Abang. Jadi bagi kita orang Kristen ya, kita tidak. Iya, Bang, Kita itu berpikir- keimanan Abang, saya juga enggak merongrongin keimanan Abang, Iya, cuma iya, diskusi setuju, doang, setuju. Bang. Tapi mantap loh, tapi kritis loh, itu bagus kan. Saya juga akhirnya otaknya jadi berkembang. Oh begini ceritanya ya. Karena terus terang bahwa khusus Alkitab ini kan memang sudah ditulis seperti itu ya dalam bahasa Indonesia, tapi Betul. masing-masing kita kan tentu akan punya persepsi yang berbeda terhadap itu. Begini, Bang, Ini kan- masalah begini. keimanan itu, Bang, ketika orang mentuhankan patung dewa, enggak mungkin kita larang, Bang, itu keimanan mereka, kepercayaannya, Iya. menuhankan sandal jepit ke botol aqua ke, itu terserah dia, Bang. Iya. Itu bagi saya, tapi setelah kita buka data-data yang ada di Bible ini, ternyata Yesus pernah berpesan, Yesus sudah mengumpamakan, kemudian Yesus mengatakan muridnya iblis, tertulis dengan lengkap, Bang. Itu Betul. tulisan merah semua, Bang. Iya, tulisan merah tuh, itu. Jadi ketika tulisan merah itu kan perkataan Yesus, Bang. Begitu, Bang. Nih, itu sudah kita bahas, Bang, ya. Sekarang saya bertanya kepada Abang. Ya. Apa yang dijanjikan Allah? Yesus ini dijanjikan untuk siapa, Bang? Oleh Allah. Bagaimana tadi ulang? Yesus ini dijanjikan untuk siapa oleh Allah? Oleh Allah, Ya, oleh Bapa. datangkan pertama ya, kalau kita lihat apa penyampaian firman ini kan datang untuk Bani Israel ya. Ya. Sang juru selamat, sang Mesias yang dijanjikan bagi Bani Israel. Betul. Tapi ketika dia pergi bangkit dan naik ke kerajaan surga itu, dia menyampaikan kepada murid-murid untuk menyampaikan kabar keselamatan itu ke seluruh bangsa, seluruh dunia. Dan bagi yang mengikuti dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke? Oke. Sekarang begini, Bang. Yesus ini, Abang pernah baca kisah para Rasul 13:23? Belum. Oke. Dari keturunanmu lah, sesuai yang dijanjikan Allah, telah membangkitkan seorang juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Ya. Itu punyanya ayatnya, Ya. Bang. Lanjut ya. Ya, kalau di sini Allah itu menjanjikan dari keturunan Bani Israel sendiri, Allah menjanjikan membangkitkan seorang juru selamat, betul nggak, Bang? Ya, memang dia bangkit. Berdasarkan ayat yang saya baca tadi. Iya. Betul nggak, Bang? Dibuatkan juga loh di perjanjian lama ada juga ya. Akhirnya saya Iya, betul. Ini Memang saya ada. di tetangga diskusi. Kebetulan mereka lagi rapat, jadi aku daripada nganggur aku diskusi sini ya. Iya. Baru HP satu, jadi aku tidak. Kalau aku buka Alkitab bisa, tapi nanti komunikasinya terputus. Ya. Itu Oke, makasih. kisah para Rasul 13:23, Bang. Yang saya baca tadi. Oke. Aku catat ya. Oke. 13 ayat 23 ya. Iya, kisah para Rasul itu. Dan dari keturunan mula sesuai yang telah dijanjikan Allah, telah membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Ya, Kemudian kalau kita lihat apa yang dijanjikan Allah, itu yang disampaikan oleh Yesus di Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk domba yang tersesat di Bani Israel. Itu Yesus sendiri yang aku. Oke. Kemudian di Matius 10 nomor 5, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Janganlah engkau menyimpang ke bangsa lain atau ke kota Samaria. Pergilah engkau kepada domba yang tersesat di Bani Israel. Malah Yesus melarang murid-muridnya pergi keluar dari Bani Israel. Apa? Kota Samaria aja tidak boleh katanya. Apalagi keluar dari Israel. Bagaimana menurut pandangan Abang?
Kalau saya memang betul datang dari keturunan Yahudi untuk Bani Israel, tapi ketika dalam kebangkitan dan kenaikan dia menyampaikan pergi dan sampaikan kabar. Ada dalil ya, ada. Tapi saya Ya ada tidak memang Bang, ada. ada. Saya tahu Abah ada. Oke, siap. Tetapi saya bertanya sama Abang, di sana dalil itu kan setelah kita lihat dalil itu mengatakan apakah dia mengatakan bangsa, bukan bangsa-bangsa ya, ke bangsa, ke seluruh bangsa kan boleh saja ke seluruh bangsa Israel. Kalau dia mengatakan ke seluruh bangsa-bangsa, baru dia keluar dari Bani Israel. Itu menurut saya nih Bang. Nah, dalam ayat Oke. itu mengatakan, baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Putra dan Roh Kudus, betul? Betul ya. Tunjukkan saya satu ayat di mana pernah murid-murid Yesus membaptis atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada nggak datanya? Sampai sekarang saya belum dapat datanya, Bang. Oh, nanti aku share di Google, tapi terputus komunikasi nanti. Mm-mm. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Mm-mm. Ya. Sedangkan ketika Oke, nanti- Petrus pergi membaptis seseorang, dia membaptis atas nama Yesus, bukan atas nama Bapa, bukan atas nama Roh Kudus. Oke, ya, oke. Nanti PR bagi saya di luar bagi diskusi. Jadi nanti dalilnya nanti kita ketemu di room Di ini sini, di kamar ini di ya. sini aja Bang. Ya siap Bang. Makasih Bang. Nanti Yuk. ya undang-undang pas ada tolong di share supaya kita bisa gabung. Jadi, hanya mohon izin ya, ini kan omong dalil jadi tidak boleh. Iya iya Bang. Ya siap Bang. Siap. Ya. Makasih Bang. Bang, Makasih banyak. aku follow, nanti follow lagi Leslie. ya. Ya. Biar kesini kamu lagi. kok Leslie Siap. kok bodoh sekali sih. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi upam ini bodoh-bodohin orang ini. Diskusi yang santai loh. Iya, benar kata Bang Leslie itu. Kita kan Sabar Abang. Ya Allah. Saya sih maaf ya, maaf. Kenapa harus ketemu terus sama dia ini ya Allah? Ya udah Bang. Masa gitu Bang. Bukan, maksudnya Leslie itu kok bisa seperti itu ya? Itulah batasan saya sebagai seorang bukan teolog. Batasan berpikir saya sampai di situ ya. Ya, Bang Leslie agama apa ya? Aku boleh kalau boleh. Protestan. Oh ya. Tritunggal ya Bang. Tritunggal ya. Dia kan tadi mencari di luar Tritunggal. Dia mau diskusi mencari di luar Tritunggal. Oh ya. Bang Leslie, aku Tritunggal juga tapi Katolik. Ya, maaf ya. Oh, Katolik. Oke, baik. Batulah. Silakan. Ya, sorry ya, maafkan aku ya. Hormat diberi, orang Kristen itu harus kasih dong. Iya. Orang Muslim saja menunjukkan hal yang bagus bagi kita, kenapa kita tunjukkan yang tidak baik? Iya, gimana sih? Ya. Oke. Janganlah tersinggung ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Itu buat artinya kayak refleksi buat kita belajar gitu kan. Oke. Maaf Oke, ya. siap. Salam kenal dari Timor Leste. Ayo, salam aku orang kenal. Timor Leste. Tolong Ya, aku orang follow. Timor Leste. Bang Leslie, Ya. aku orang Di-follow Timor Leste. tuh, Bang Leslie, Ya nanti di-follow. oke. Sekarang aku follow, tapi Bang Leslie follow aku ya. Follow back ya. Oke, nanti aku Oh, nggak follow. mau sekarang. dia. Nggak mau, Bang Leslie nggak Ya mau. udah. Sekarang Ya. aku follow. Aku hanya bilang ya, hukum yang terutama kasih ya. Jadi kita belajar. Salah Betul, Bang. betul. Salah Bang. Ntar dulu, Bang. Salah Ntar Bang. dulu. Hukum terutama itu katakan Tuhan itu Esa Bang. Iya. Hukum kedua Iya, itu betul, Bang. Betul. Itu hukum kedua, kasih itu Bang. Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu Bang. Iya. Betul, Bang. Mohon Betul. izin, saya bukan teolog ya. Enggak, Bang Leslie, kalau boleh nggak boleh turun dulu biar kita diskusi nggak apa-apa. Oke, siap. Iya. Jadi itulah masalahnya kan. Esa itu dalam konteks yang namanya Tritunggal kan udah 3 dalam 1 kan jadi masalah kan seperti itu. Makanya Betul. tadi dimintain itu apa dasarnya atau apa datanya kan ya aku bantu tadi Bang Leslie Matius 28 19 20 kan seperti itu yang disebut Ya. Bang Isma tadi. Siap. Oke Betul lah, kan? abang bantu lah. Ya, abang bantu. Siap. Ya. Terima kasih.
Ya, jadi gini kan kita diskusi ya. Aku sering naik di room Sis Rosifa ya kan, Sis Rosifa. Ya. Jadi aku sering apa ya? Karena kadang-kadang itu saya tadi sebetulnya kalau aku pakai akun lain aku bilang ateis gitu kan. Aku mau bilang ateis, aku mau menantang semua gitu kan. Nggak boleh ateis Karena lah, nggak boleh. Nggak boleh, harus identitas kita jelas. Ya. Karena Nah, si emang boleh Upam kita udah samakan, mulai tapi- bingung. Udah Ya. mulai bingung Upam, makanya dia mau jadi ateis dulu, baru dia cari Tuhan yang benar. Oh, oke lah. bingung, Oke lah. bukan bingung. Begini, abang siapa ini yang apa? Yang lap di apa? Aku bukan bingung. Tapi karena di media TikTok gini ya bang, di Bingung media dia. TikTok ini Bingung kalau dia, kami bingung. ya kami orang Katolik itu kan saya sering mendeklarasikan di room ini nggak boleh lagi berdebat kan seperti dengan orang Islam kan seperti itu Jangan. karena Berdebat seperti- untuk cerdas, Upam, bukan untuk membodohi atau saling menjatuhkan. Kita untuk Iya. cerdas, untuk memahami kita beriman itu benar atau tidak. Iya. Itu yang kita cari, bukan yang dibicarakan Kepada gini pribadi masing-masing. yang Oke. dibicarakan itu bukan lagi namanya perdebatan tapi namanya diskusi atau sharing seperti yang Anda bilang tadi Diskusi. karena perdebatan itu adalah cari menang. Tidak, Ya, tidak. supaya saya deklarasikan dulu di sini biar Bang yang dicerahkan atau apa ya bisa paham maksud saya kan seperti itu. Mungkin kita diskusi aja lah, saling melengkapi. Ya, Leslie, Kesana kamu diam dulu berpikir kan terkait kita dengan sama-sama kita. Kristen. Jadi aku mau tanggapi kata-kata yang dicerahkan tadi. Kan Ya, dia Islam juga kan. Seperti Oke. itu kan. ya aku pengikut Kristus, aku pengikut Yesus yang jelas saya itu saya. Oh, kamu pengikut Kristus, Kristen maksudnya. Pengikut Yesus dengan jelas. Saya sejati pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang mana? Oneness atau Tritunggal? Saya pengikut Yesus melakukan sholat, melakukan sunat, melakukan puasa, Muslim. membayar Iya, zakat, aduh, jizyah. iya, Ya, itu aku kan pengikut bisa. Yesus. Aduh, ntar bang ini cerahkan jangan bilang begitulah gitu. Aku tadi kan deklarasikan diri saya dan Bang Leslie kan sama-sama Kristen. Cuma bedanya kami sama-sama satu poin yang kami sama adalah Tritunggal. Iya. Tapi saya sering menjelaskan di room ini kan seperti itu. Nanti kami berhadapan dengan Bisma yang dicerahkan atau siapa si Saimi Mind atau Theodore ya. Saya belajar lagi, bang, Bang. tidak boleh mencerahkan bang. Saya belajar tidak bisa mencerahkan. Enggak, Iya, maksudnya saya ya belajar. namanya ini dicerahkan atau apa ya? Yang lap ya aku. Kalau aku bisa mencerahkanmu, ya saya bisa, karena saya Iya. sudah mengalami pengajaran Kristen secara mutlak gitu ya. Maka saya bisa. Mutlak. Oh ya, udah mutlak ya. Oke, Bang. Yang share apa ya? Aku nggak ngerti namanya ya. Iya, yang dicerahkan. Ya, ini dicerahkan. Oke, yang dicerahkan itu mutlak itu seperti apa? Nanti lagi nih kan. Kalau aku sama Bang Bisma kan udah pernah ketemu di sini kan, begitu Bang. Nanti Oke, ntar kita boleh. Kita balik ke substansi masalahnya, materialnya apa ya? Itu kan cerita. Dengan Bang Bisma. Ada dua pribadi. Dengan ya. Bang Bisma udah sering ya, udah sering. Oh, sudah Dengan sering. saya jarang. Oh, Atau belum Iya pernah. betul. Sis Rosifa kan tahu. Aku sering naik di sini. Bisma, coba tanya aja Bang Bisma. Iya, saya kenal Upam yang suka berteologi dan berasulusinasi. Ini Pak Dokter yang Ardi bukan? Bukan. Oke, kalau gitu ya, kalau udah saling kenal ya kita. Oke, udah saling follow ya, aku kenal ya. Oke, ya udah, ya nggak Oke. apa-apa. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu berdua ya. Menurut Anda setelah membaca Bible ya, Yesus itu menurut hukum Yahudi atau dia bawa hukum sendiri? Jangan bertanya pada dua orang. Kalau gitu gini, Leslie, kamu jawab dulu. dah. Jangan. Leslie, kamu yang jawab dulu. Abang di situ. Ini karena- Pada aja biar abang duluan. Yang Abang diserahkan, di ya situ maaf dulu. ya. Kita Tanya kan dua orang, jadi ya kamu yang lebih duluan. Enggak apa-apa, siapa aja Bang boleh Bisma, menjawab. Bang Bisma, kalem dulu ya, maaf ya. Abang gereja tua, aku gereja muda. Jadi abang duluan dong. Senior harus duluan. Oke. Kalau tak agak
Aduh, gimana kalau gitu yang dicarakan? Gimana pertanyaanmu itu? Ya, menurut Anda, Yesus Ya. hidup menurut hukum Yahudi atau hidup membawa hukum sendiri? Oke, itu tapi ya aku jelasin jangan di mute dan Bang dicarakan ya kan aku udah kena gitu saling follow malah. Gini ya. Makanya aku sering semalam aku di roomnya Buya Strong ya. Lalu aku turun karena Bang dokter itu bilang oke, ini lagi gitu kan, seperti Anda bilang tadi kan begini. Tapi jangan menganggap orang lain itu nggak boleh gitu kan, nggak bisa gitu ya. Tapi aku menjelaskan gini Bang yang dicarakan gini. Aku Leslie, kamu jawab ya. Kalau enggak ya diam dulu lah gitu. Aku ini sebentar. Boleh, kamu jawab aja. Iya, kalau enggak mute. Ini bukan room lain, ini room Sister Siva. Jadi aku hargai dan hormati para ustadz di sini. Ya, yang dicerahkan, Bang, yang dicerahkan itu ustadz bukan ya? Maaf ya, tanya dulu. Enggak, ini bukan Ustadz. Ini yang Oke. dicerahkan. Yang dicerahkan yang lain lagi lah Bang, gitu loh. Aku tanya ustadz. Kalau ustadz mah aku nggak bisa. Aku sering tanya itu. Karena aku orang yang sangat memahami dan sangat menghormati para ustadz ya itu ya. Oke, pandanglah Aku di Timor aku sebagai manusia yang sama denganmu, yang memiliki akal dan perlu belajar. Bila mana aku jadi guru, tentu aku punya murid, tapi aku bukan guru. Bila kamu adalah guru, maka pandanglah aku murid. Begitu Betul, caranya. Silakan. Bang. Sama pandangan kita dua sama aja gitu kan, seperti itu. Tapi kita sama-sama bukan guru, bukan ustadz, bukan apapun ya. Tapi kita berusaha untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan apapun yang ada dalam pikiran kita, yang namanya pikiran ya akal budi ya. Seperti itu. Pertanyaan mendasar dari Bang yang dicerahkan bahwa Yesus itu kan tadi pandangan dari sudut pandang kan ada yang namanya dari sudut pandang Yahudi ya kan, dari hukum yang dibawa sendiri seperti itu kan Bang. Kalau menurut Upam, Yesus hidup menurut hukum Yahudi atau Yesus hidup membawa hukum sendiri? Silakan, semasa hidupnya bagaimana? Silakan. Oke. Thank you. Aku mau menjelaskan begini. Yesus itu lahir, mungkin ya teman-teman udah sering pernah dengar ya. Dia hidup dalam dunia acor. Atau dalam dua dunia lah seperti itu. Dunia yang namanya transenden, saya anggap dan transenden, dan duniawi yang namanya duniawi, hidup dan dunia. Dia hidup sebagai manusia secara fisik yang namanya Yesus. Itu dia kan keturunan dari Yahudi kan begitu. Sebagai manusia dia harus mentaati semua apapun yang dia yang diatur dalam syarat atau apapun di dalam Yahudi, generasi Yahudi begitu kan. Dia sebagai manusia dia harus mentaati semua hukum, semua aturan yang ditaatinya sebagaimana lahir sebagai manusia. Dia memberi contoh kepada semua manusia bahwa harus taat. Maka secara manusiawi dia taat kepada hukum yang dia sebagai generasi atau genetik ya, lahir dari seperti saya. Kalau Timor Leste, anak saya harus taat. Itu hukum, itu syarat ya. Karena setiap manusia yang lahir dan tidak taat pada hukumnya atau adatnya atau culture-nya, itu durhaka kan kalau menurut Jawa ya. Dari Timor Leste itu sama. Kalau kamu sebagai manusia selagi bukan Allah, bukan sesuatu yang transenden, kamu harus taat karena kamu lagi hidup di dunia ini. Ya? Berarti Yesus hidup. Ntar dulu begini, abang tadi masuk jadi aku juga stop kan gitu. Ya, tadi kan Bang Leslie sama-sama Kristen, aku udah bilang ya mute dulu kan. Abang mute dulu, nanti entar kami tanya saya, aku jawab ya.
Jadi sebagai manusia dari nature yang namanya Yesus sebagai ilahi, aku nggak mau menyebut Yesus sebagai Allah dulu lah. Dia bilang ilahi. Hidup manusia itu begini ya, abang yang dicerahkan.